Desakan untuk membongkar jaringan judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus bergulir, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jangan ada lagi pihak yang membekingi sindikat judol termasuk yang melibatkan pegawai Komdiji. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR, fraksi Nasdem Ahmad Saroni dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Selamat petang, Bang Saroni. Selamat petang, Pak Bambang. Selamat sore. Nitya ingin ke Bang Saroni terlebih dahulu, Bang. Jadi setelah sudah kemarin RDP bersama Komdiji, sebenarnya apa sih kendalanya untuk memberantas jaringan judi online ini? Kok kesannya kayaknya mengupas layer demi layer ini sulit sekali? Nah, berjalannya waktu kan kalau diseriusin ini mestinya akan sampai kemana-mana pasti. Nah, kemana-mana ini ke siapa aja? Misalnya ada yang Pak Prabowo kalau hari ini mengatakan tidak ada boleh kong kali kong misalnya. Nah, Tidak boleh ada ini yang membekingi. Ya, di mana wujud ini perintahnya Presiden untuk menyelaraskan sampai kemana-mana nih. Nah, tinggal saya yakin Kapolri dalam hal ini sebagai tugas untuk memberantas judi online tidak memandang sebelah mata. Siapapun yang terlibat terkait dengan backup judi online mestinya diberantas. Yang lebih menarik kan ini pegawai Kominfo terdahulu adalah bagian dari yang dikenal oleh Pak Menteri sebelumnya. Ini menarik. Nah, tinggal bagaimana proses selanjutnya di kepolisian untuk memeriksa mereka-mereka orang yang memang diduga terlibat. Nah, ini sudah ada dugaan belum? Kalau teman-teman di Komisi 3 DPR sudah melihat belum? Siapa sih kira-kira ini, ke arah mana sih? Sejauh mana ini jaringannya menjerat begitu banyak orang yang penting dan juga sebenarnya punya kewenangan? Ya, ini bukan jaringan. Ini sebagian di mana para pihak yang ingin menyelaraskan kalau keseriusan yang diperintah Pak Presiden untuk tidak main-main, maka ini akan ketemu di mana ujungnya. Tapi yang pasti judi online ini dia tidak minimal mengurangi proses mereka-mereka yang main. Saya sampaikan kemarin sama Ketua PPATK, tahun depan minimal targetnya transaksi yang diduga judi online itu hampir 400 triliun. Mudah-mudahan dia berkurang di tahun depan karena ada satgas yang dilakukan saat ini adalah apalagi Presiden memerintahkan itu, mudah-mudahan tahun depan pelaksanaan untuk meminimalisir kegiatan judi online ini sangat jelas. Dan satu saya minta kemarin agar PPATK berkoordinasi dengan Mabes Polri, mana-mana yang kiranya diduga ada transaksi judi online itu segera untuk diblokir. Kenapa? Kalau dugaan yang disangkakan oleh mereka yang bertransaksi judi online, kiranya bekerja sama dengan Mabes Polri untuk segera memblokir mereka-mereka yang melaksanakan transaksi itu. Nah, saya rasa aturan ini mereka belum ada. Tapi minimal dengan adanya perintah Presiden sekarang, dua institusi bersama-sama untuk serius melakukan ini agar transaksi judi online yang diduga maka segera blokir pada saat yang bersamaan. Saya yakin Mas ini bisa dilakukan. Tapi pertanyaan saya, sudah ada kira-kira di DPR sudah ada kemudian pantauan sebenarnya siapa? Karena kan kalau yang diperiksa sudah banyak, ini tidak main-main, tidak hanya pegawai kementerian tapi juga teman-teman di DPR juga sudah diperiksa. Dari pantauan Anda juga, siapa saja sebenarnya? Ya, mungkin ya teman-teman DPR ini kan sebelumnya pada posisi ketidaktahuan. Mungkin juga tahu tapi pura-pura nggak tahu, tapi kan ini kalau sudah mencuat ke publik maka harus diperiksa semua pihak agar terjadi transparansi. Nah, kita berharap dalam proses ini ke depan dalam waktu seminggu atau sebulan ke depan titik terangnya sudah ada, dan tahun depan minimal transaksi judi online di Republik ini berkurang tajam atas sikap-sikap tegas pemerintah, sikap tegas Mabes Polri dalam hal ini.
Demikian. Bicara soal sikap tegas, saya ke Pak Bambang. Pak, ini kan sebenarnya Satgas Judi Online sudah dibentuk dari masanya Pak Jokowi ya. Kalau Anda melihat apa sebenarnya kendala kepolisian untuk mengurai lagi-lagi tadi? Oke lah ini kemana-mana, tapi apa sih sebenarnya kendalanya? Terkait dengan kemampuan kepolisian, saya rasa tidak ada kendala ya. Ini problemnya hanya pada soal kemauan dari kepolisian. Kemauan ini terkait dengan integritas dan profesionalisme kawan-kawan di kepolisian. Apakah mau membongkar jaringan judi online ini atau tidak? Kenapa sampai ada dugaan tidak mau, Pak? Ya, karena terkait dengan isu judi online ini kan sudah bertahun-tahun ya. 2 tahun yang lalu misalnya ketika kasus Verdi Sambo muncul isu konsorsium 303, tapi lepas lagi. Kemudian kemarin Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk membuat Satgas Judi Online. Faktanya kan hanya sekedar tabuhan genderang perang saja gitu, tanpa ada perang yang sebenarnya gitu. Makanya saya harap penangkapan di awal pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan hanya sekedar gimmick-gimmick saja gitu, hanya sekedar di awal-awal saja rame, tapi kemudian tidak ada konsistensi untuk mengungkap lebih jauh siapa sebenarnya di balik judi online ini. Tadi yang disampaikan oleh Bang Saroni, harapannya ke depan menurun. Target pemberantasan judi online ini apa? Gitu? Apakah sekedar menurun atau benar-benar menghapuskan judi online? Karena kalau setengah-setengah, ini nanti akan muncul lagi situs-situs yang jaringan judi online yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Makanya target-target dari pemerintah ini apa untuk pemberantasan judi online? Karena kalau kita melihat sejarah judi ini tidak mungkin bisa dihapuskan di dunia selama dunia ini ada. Gitu. Makanya ke depan seperti apa sikap pemerintah maupun parlemen terkait dengan judi ini? Anda khawatir kalau ini hanya gertak di awal saja, Pak Bambang? Bagaimana, Mbak? Anda khawatir bahwa ini hanya gertakan saja di awal? Ya, bisa tadi persis seperti itu karena Satgas Judi Online ini sudah lama terbentuk dan di dalamnya ada PPATK, ada kepolisian, ada kejaksaan yang dipimpin oleh Menko Polhukam gitu. Dan mereka pejabat-pejabatnya juga masih ada, Kapolrinya masih ada, gitu, PPATK-nya juga masih ada, gitu. Jadi kalau sekarang ini baru bergerak kencang. Ini jangan sekedar gimmick saja gitu. Saya khawatir hanya sekedar gimmick. Kalau sekedar itu ya sangat jangan lagi semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Gitu. Kita berharap ini akan dituntaskan dan menjaring para bandar dan otak dari judi online ini dan lebih jauh lagi kalau bisa juga terkait informasi yang disampaikan PPATK kemana uang judi online ini mengalir. Kalau seperti itu pasti nanti ada transaksi TPPU. Ya ini kombinasi yang tidak bagus ya kalau ada yang dibackingi kemudian juga ditambah dengan gertak sambal. Saya kembali ke Pak Bang Saroni. Bang Saroni, jadi menurut Anda siapa saja yang harus diperiksa dan targetnya sudah dibicarakan belum? Jangan sampai tadi kayak kata Pak Bambang ini cuma di awal saja, tidak ada keinginan, bukan ketidakmampuan. Jadi yang pertama, Mabes Polri pasti tahu ruang lingkup kemana mereka yang akan ditargetin. Yang disampaikan Pak Bambang benar. Seserius apa pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan yang tegas? Targetnya apa? Ya kita berharap targetnya adalah kalau memang menghilangkan nggak mungkin Pak Bambang. Karena judi online ini hilang 1 juta website, dia akan timbul 10 juta website. Jadi bagaimana keseriusan pemerintah menyikapi judi online ini minimal. Kita kembali ke 2016, 2015. Itu kisaran dugaan transaksinya cuma 3 triliun. Sekarang ini bayangin 400 triliun. Dan akan bisa mencapai 1.000 triliun. Kalau kita tidak melakukan sikap tegas apa yang menjadi rencana pemerintah. Apalagi misalnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo ini nggak main-main. Pokoknya tidak diberantas dengan baik, ya pejabatnya pasti akan dicopot sesegera mungkin. Nah, saya punya harapan itu kepada Pak Listio Sigit sebagai Pak Kapolri. Harapan besar kita adalah Pak Kapolri
menyikapi ini dengan serius dan menangkap siapapun pelaku yang terlibat, apapun dan siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, lakukan secepatnya, karena ini pembuktian kepada publik bagaimana Mabes Polri menyikapi apa yang menjadi perintahnya Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Terima kasih Bang Soloni, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.